Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Jalanan berliku menuju desa terpencil terasa semakin sempit dan mencekam seiring perjalanan Tarjo dan Siti. Mereka baru saja menikah beberapa bulan lalu dan kini hendak mengunjungi rumah mertua, Bu Iem, yang terletak di sebuah desa terpencil. Siti duduk diam di kursi penumpang, sesekali melirik ke arah suaminya yang fokus mengemudi. Hatinya tak nyaman sejak awal perjalanan. Entah mengapa, udara di sekitar terasa berat dan dingin, padahal pendingin mobil pun dimatikan. Aku nggak pernah suka perjalanan malam begini, Mas, gumam Siti, memeluk tubuhnya sendiri. Tarjo tersenyum kecil, berusaha mencairkan suasana. Santai aja, Dek. Kita hampir sampai. Lagian, kan, kita nggak sering-sering pulang ke rumah ibu. Siti hanya mengangguk. Ia tak ingin memperpanjang perdebatan, meski dalam hatinya ada firasat aneh yang terus mengganggunya. Setelah hampir 3 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di desa tujuan. Rumah Bu Iem terletak agak jauh dari pemukiman utama, berdiri di antara kebun-kebun yang lebat dan gelap di malam hari. Saat mobil berhenti di depan pagar kayu yang sudah tua, pintu rumah terbuka dan sosok Bu Iem muncul dengan wajah ramah. Kalian akhirnya sampai juga. Masuk, masuk, pasti capek di jalan. Siti tersenyum tipis dan mengikuti suaminya masuk ke dalam rumah. Begitu mereka melewati ambang pintu, tiba-tiba bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Ada sesuatu yang tak terlihat, tapi kehadirannya begitu nyata. Dan malam itu, mereka belum tahu bahwa perjalanan mereka ke desa ini akan menjadi awal dari teror yang tak akan mereka lupakan seumur hidup. Udara malam di desa itu terasa lebih dingin dari yang Siti bayangkan. Setelah makan malam sederhana bersama Bu Iem, mereka mengobrol sebentar sebelum akhirnya masuk ke kamar yang telah disiapkan. Dulu kamar ini dipakai adik-adikmu, Tar. Sekarang kosong, jadi kalian bisa pakai, ujar Bu Iem sambil tersenyum. Kamar itu sederhana. Hanya ada tempat tidur kayu, lemari tua, dan jendela besar yang menghadap ke kebun di belakang rumah. Siti merasa ada yang aneh, entah karena atmosfer desa yang sepi atau hawa dingin yang terasa terlalu menusuk. Saat berbaring di kasur, Siti berusaha memejamkan mata. Tarjo sudah tertidur lebih dulu, dengkurannya terdengar pelan. Namun, semakin ia mencoba tidur, semakin hatinya gelisah. Krek! Terdengar suara kayu berderit. Siti membuka mata, menoleh ke arah jendela. Tirai tipis berkibar pelan tertiup angin. Ia merasa ada sesuatu di luar sana, di tengah pekatnya malam. SSSSTTT. Jantungnya berdegup kencang. Itu bukan suara angin. Itu terdengar seperti bisikan. Perlahan, Siti bangun dari tempat tidur dan melangkah ke arah jendela. Dengan tangan gemetar, ia menyibak tirai, mengintip keluar. Gelap, tak ada apa-apa selain pepohonan yang bergoyang. Tapi tiba-tiba, di antara ranting-ranting itu, ia melihat sesuatu. Sosok perempuan berdiri di bawah pohon, mengenakan kain putih yang lusuh. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajahnya. Siti menahan napas. Dadanya terasa sesak. Sosok itu tidak bergerak. Tapi ia bisa merasakan bahwa sosok itu melihatnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Saat ia mengedipkan mata, sosok itu sudah menghilang. Napaknya memburu, tangannya gemetar. Ia membalikan badan dengan cepat dan hampir menjerit ketika melihat Tarjo yang baru bangun. "Kamu kenapa, Dek?" Tarjo bertanya dengan suara serak. Siti menelan ludah, ragu untuk menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Enggak, cuma kaget. Ia memaksa dirinya tersenyum. Mungkin ia hanya lelah. Mungkin itu hanya halusinasinya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, malam ini bukan malam yang biasa. Pagi menjelang, tapi Siti masih merasa tak tenang. Semalaman ia hampir tak bisa tidur. Tatapan kosongnya mengarah ke jendela yang semalam memperlihatkan sosok misterius di tengah kebun. "Mas, bangun!" bisik Siti sambil menggoyangkan lengan Tarjo. Ada apa, Dek?" Tarjo membuka mata setengah sadar. "Ayo cepat sarapan, aku nggak nyaman di sini," jawabnya pelan.
Tarjo hanya mengangguk malas. Mereka pun keluar kamar dan menuju ruang makan, di mana Bu Iem sudah menyiapkan nasi goreng dan teh hangat. Kalian gak bisa lama-lama di kamar kalau udah subuh. Di desa ini, kita harus rajin bangun pagi, kata Bu Iem sambil tersenyum. Siti hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia bertanya-tanya, kenapa ibu seakan mengingatkan sesuatu? Saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah dapur. Seperti suara orang menangis, lirih dan menyayat hati. Siti langsung berhenti mengunyah. Matanya melirik ke arah dapur yang berada tak jauh dari meja makan. Ibu dengar itu enggak? Tanya Siti dengan suara pelan. Bu Iem yang sedang menyeruput teh langsung meletakkan gelasnya. Ekspresinya berubah. Sudah, jangan hiraukan. Jawabnya singkat. Siti menatap Tarjo, berharap suaminya juga mendengar suara itu. Namun, Tarjo hanya mengangkat bahu. Kamu mungkin salah dengar, Dek. Ucapnya sambil melanjutkan makan. Tapi Siti yakin betul, suara itu nyata. Tangisan itu masih terdengar, bahkan semakin jelas. Ia merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ada sesuatu di dapur, sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Namun, Bu Iem tetap diam. Wajahnya datar, seolah sudah terbiasa. Dan saat Siti berusaha untuk tetap tenang, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan sedang menunggu mereka malam nanti. Malam kembali menyelimuti desa. Setelah kejadian suara tangisan di dapur pagi tadi, Siti mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi atau mungkin suara angin. Tapi dalam hati, ia tahu ada yang tidak beres. Bu Iem tampak biasa saja, seolah sudah terbiasa dengan kejadian aneh itu. Tarjo pun tidak terlalu peduli. Siti, ambilin air di dapur. Ya, ujar Bu Iem malam itu saat mereka sedang duduk di ruang tengah. Siti mengangguk, meski hatinya sedikit ragu. Ia melangkah ke dapur, yang hanya diterangi cahaya lampu redup. Begitu sampai, ia merasakan udara di sana lebih dingin daripada bagian rumah lainnya. Ia membuka lemari kayu tempat menyimpan gelas, menuangkan air ke dalamnya, lalu bersiap kembali ke ruang tengah. Krek! Langkahnya terhenti. Suara itu berasal dari pintu belakang dapur. Perlahan, Siti menoleh. Matanya langsung membelalak. Pintu dapur yang tadi tertutup kini sedikit terbuka. Hawa dingin semakin menusuk kulitnya. Pintu itu seolah bergerak sendiri, membuka lebih lebar sedikit demi sedikit. Jantung Siti berdetak lebih cepat. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, dalam kegelapan di luar sana, ia melihat sesuatu. Bayangan putih berdiri diam di pekarangan belakang, tepat di bawah pohon tua. Siti menahan napas. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, samar-samar terlihat di balik cahaya remang-remang. Dan kemudian, "Hie!" Suara tawa pelan itu terdengar, melayang di udara seperti bisikan yang menusuk telinga. Gelas di tangan Siti hampir jatuh. Ia memejamkan mata sejenak, berharap semua ini hanya ilusi. Tapi saat ia membuka mata lagi, bayangan itu sudah tidak ada. Siti terengah-engah, kakinya gemetar. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke ruang tengah. Bu Iem menatapnya dengan ekspresi tenang, seolah sudah menduga apa yang terjadi. "Kamu lihat sesuatu, Siti?" Tanyanya dengan nada datar. Siti tidak bisa berkata-kata. Dadanya naik turun, napasnya memburu. Bu Iem tersenyum tipis. "Kalau kamu dengar atau lihat sesuatu, cukup diam saja. Jangan sampai kamu buat dia tahu kalau kamu menyadarinya." Siti menelan ludah. Siapa? Dia. Yang dimaksud Bu Iem? Dan yang lebih penting, apa yang sebenarnya ada di rumah ini? Malam itu, Siti tidak tahu bahwa teror sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah kejadian di dapur, Siti berusaha keras untuk tidak memikirkan bayangan putih yang dilihatnya di pekarangan belakang. Kata-kata Bu Iem masih terngiang di kepalanya. "Jangan sampai kamu buat dia tahu kalau kamu menyadarinya." Siapa dia? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Siti ingin bertanya lebih jauh,
Tapi ekspresi Bu Iem yang tenang justru membuatnya semakin takut. Tarjo, seperti biasa, tidak terlalu memikirkan hal-hal mistis. Dek, sudah. Jangan terlalu dipikirin. Mungkin cuma bayangan pohon atau matamu yang kelelahan. Ujar Tarjo saat mereka berdua sudah berbaring di kamar. Siti diam. Ia tahu apa yang ia lihat. Itu bukan bayangan pohon. Itu sesuatu. Tarjo sudah mulai tertidur. Tetapi Siti masih terjaga. Hawa di kamar terasa dingin. Ia menarik selimut hingga ke leher. Mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Lalu, tepat saat matanya mulai terpejam. Kreet, kreet. Suara itu terdengar. Suara langkah kaki. Menyeret, di luar kamar. Siti langsung membuka matanya lebar-lebar. Langkah itu terdengar jelas. Seperti seseorang sedang berjalan dengan kaki terseret di lorong rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ia melirik Tarjo yang masih tertidur pulas. Kreet, kreet. Suara itu semakin dekat. Semakin dekat ke arah kamar mereka. Siti menahan napas. Ia tidak berani bergerak. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tok, tok, tok. Pintu kamar mereka diketuk. Siti menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan jeritan. Siapa yang mengetuk? Matanya melirik jam di dinding. Pukul 2.45 pagi. Siapa yang bangun sepagi ini? Hening. Tidak ada suara lain setelah ketukan itu. Siti ingin membangunkan Tarjo, tapi tubuhnya kaku. Ia tetap diam, berharap siapapun di luar sana pergi. Lalu, Siti. Seseorang memanggil namanya. Tapi suaranya bukan suara manusia. Itu suara serak, berat, dan bergetar. Seolah berasal dari tenggorokan yang terkoyak. Darah Siti seakan membeku. Pelan-pelan, ia menarik selimut dan memejamkan mata, berusaha tidak bereaksi. Ia ingat pesan Bu Iem. Jangan sampai, dia tahu kalau kamu menyadarinya. Suara di luar kamar semakin pelan. Siti, Lalu, suara itu menghilang. Malam itu terasa seperti malam yang paling panjang dalam hidupnya. Dan Siti tahu, teror ini baru saja dimulai. Pagi datang, tetapi kelelahan di tubuh Siti terasa luar biasa. Semalaman ia tidak bisa tidur setelah kejadian suara menyeramkan yang memanggil namanya. Ia memandangi wajah Tarjo yang masih tertidur lelap di sampingnya. Seolah-olah suaminya sama sekali tidak terganggu oleh kejadian tadi malam. Siti bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Saat melewati ruang tengah, ia melihat Bu Iem sedang duduk di kursi kayu sambil menyesap kopi. Ibu nggak tidur? Tanya Siti pelan. Bu Iem menoleh padanya dengan ekspresi datar. Tidur di sini nggak bisa sembarangan, Nak. Siti merinding mendengar jawaban itu. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi tubuhnya terasa lelah. Akhirnya, ia memutuskan untuk mandi agar pikirannya lebih segar. Saat masuk ke kamar mandi, Siti merasakan sesuatu yang janggal. Udara di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menyalakan keran dan mulai membasuh wajahnya. Saat mengangkat wajah dan menatap cermin, ada sesuatu di belakangnya. Siti terdiam. Napasnya tercekat. Di pantulan cermin, ia melihat sosok samar berdiri di pojok kamar mandi. Putih, rambut panjang, tubuhnya condong ke depan seperti sedang mengintip. Siti tidak berani menoleh ke belakang. Kakinya gemetar. Hihi. Suara tawa itu terdengar di telinganya. Dekat, sangat dekat. Dengan jantung yang hampir meledak, Siti memejamkan mata sejenak dan menggigit bibir, menahan jeritan. Saat ia membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Siti langsung mematikan keran dan keluar dari kamar mandi dengan tubuh gemetar. Saat kembali ke ruang tengah, Bu Iem masih duduk dengan tenang. Tapi kali ini, tatapan matanya berbeda. Kamu lihat sesuatu lagi, ya? Tanya Bu Iem tanpa menoleh. Siti menelan ludah. Tidak tahu harus menjawab apa. Bu Iem menghela napas pelan. Aku sudah bilang, jangan sampai dia tahu kalau kamu menyadarinya. Mata Siti melebar. Apakah ibu tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Dan kalau iya,
Kenapa beliau tidak pernah menceritakannya? Malam kembali tiba. Setelah kejadian di kamar mandi tadi pagi, Siti tidak bisa lagi mengabaikan ketakutannya. Ia ingin bicara dengan Tarjo, tapi suaminya tetap menganggap semua ini hanya sugesti. Dek, kamu jangan terlalu banyak mikir. Mungkin cuma bayangan atau perasaan kamu aja, kata Tarjo sambil berbaring di tempat tidur. Siti hanya diam. Ia tahu apa yang ia lihat. Bu Iem pun masih bersikap biasa saja, seolah semua ini bukan hal yang aneh. Namun, malam ini ada yang berbeda. Saat hendak tidur, listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap gulita. Mas, kenapa lampunya mati? Bisik Siti sambil mengguncang lengan Tarjo. Ah, paling mati lampu. Biasalah di desa, jawab Tarjo santai. Namun, Siti merasa ada yang tidak beres. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Krek! Siti menahan napas. Dalam kegelapan, lorong rumah terlihat lebih panjang dari biasanya, seolah mengarah ke kegelapan yang tak berujung. Dan di ujung lorong, ada seseorang yang berdiri diam. Bayangan hitam itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Tapi Siti bisa merasakan tatapan yang mengarah padanya. Mas, bangun, bisiknya sambil mencubit lengan Tarjo. Namun, suaminya hanya bergumam dan berbalik ke arah lain. Siti masih terpaku pada sosok di ujung lorong. Ia ingin menutup pintu, tapi tubuhnya terasa kaku. Dan kemudian, sosok itu melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, perlahan tapi pasti. Sosok itu berjalan menuju kamar. Siti menahan jeritan. Ia buru-buru menutup pintu dan menguncinya. Tok, tok, tok. Sosok itu mengetuk pintu. Siti membekap mulutnya. Ia bisa merasakan bahwa sesuatu itu ada di balik pintu. Lalu, terdengar suara dari luar. Jangan tidur di ruang tengah. Suaranya serak, berat, dan berbisik di sela-sela napas yang putus-putus. Setelah itu, semuanya hening. Siti tidak berani membuka pintu hingga pagi. Tapi satu hal yang membuatnya semakin ketakutan. Ia tidak pernah berniat tidur di ruang tengah. Lalu, siapa yang sedang diperingatkan oleh suara itu? Dan yang lebih menakutkan, apa yang akan terjadi jika ada yang tidur di sana? Pagi ini, suasana di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah kejadian semalam, Siti tidak bisa berhenti berpikir tentang bisikan yang didengarnya. Jangan tidur di ruang tengah. Siapa yang berbicara? Dan lebih penting lagi, apa yang akan terjadi jika ada yang tidur di ruang tengah? Namun, Siti tidak berani bertanya pada Bu Iem. Wanita itu tetap bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Hanya sesekali menatap Siti dengan pandangan yang sulit diartikan. Malam pun tiba. Tarjo tertidur lebih awal malam ini. Namun, Siti tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya masih dipenuhi kejadian-kejadian aneh yang terus berulang. Lalu, suara itu datang lagi. Krek! Siti menahan napas. Pintu kamar perlahan terbuka dengan sendirinya. Seperti ada sesuatu yang ingin masuk. Tapi kali ini, tidak ada sosok di ujung lorong. Hanya kegelapan yang terasa begitu dalam. Siti mencoba mengabaikan, berpikir mungkin itu hanya angin. Sampai ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Siti! Suara itu berbisik tepat di belakang telinganya. Dingin. Nafasnya terasa di tengkuk. Siti tidak bergerak, tidak berani menoleh. Lalu, ia teringat sesuatu. Jangan sampai, dia tahu kalau kamu menyadarinya. Tangannya mengepal di bawah selimut. Jantungnya berdetak semakin kencang. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Tapi suara itu semakin dekat. Hehe. Bisikan itu berubah menjadi tawa. Dan kali ini, ia bisa merasakan rambut panjang yang menyentuh pundaknya. Siti menggigit bibir. Hampir menangis. Lalu, buk. Tiba-tiba, tubuhnya terasa lebih ringan. Seperti ada sesuatu yang menarik selimutnya perlahan. Dengan sekuat tenaga, Siti memejamkan mata dan merapatkan tubuhnya ke Tarjo.
Beberapa menit berlalu dalam ketegangan. Hening. Perlahan, hawa dingin menghilang. Dan ketika Siti membuka mata, pintu kamar sudah tertutup kembali. Tapi yang paling membuatnya takut adalah ada jejak tangan hitam di selimutnya. Dan jejak itu mengarah ke belakangnya. Keesokan harinya, Siti merasa tubuhnya sangat lemas. Semalaman ia hampir tidak bisa tidur setelah kejadian suara bisikan di belakangnya. Ia tidak bisa menceritakan ini ke Tarjo. Suaminya selalu menepis ketakutannya. Namun, di dalam hati, Siti tahu ini bukan halusinasi. Bu Iem memperhatikannya pagi itu. Dengan ekspresi tenang, wanita tua itu akhirnya membuka suara. "Kamu harus hati-hati, Nak," katanya. Siti menelan ludah. "Maksud ibu?" Bu Iem meletakkan cangkir kopinya perlahan di meja. "Jangan berbicara di depan cermin saat malam." Siti terdiam. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Bu Iem sudah beranjak pergi ke dapur. Malam pun tiba. Malam ini, listrik kembali padam. Rumah menjadi gelap gulita. Siti mengambil lilin dan menyalakannya. Pantulan cahaya lilin menari di cermin besar yang berada di sudut kamar. Matanya menangkap bayangannya sendiri. Wajahnya tampak pucat. Matanya cekung karena kurang tidur. Tanpa sadar, ia bergumam pelan. "Aku kenapa jadi seperti ini?" Lilin tiba-tiba berkedip. Siti terdiam. Ruangan terasa lebih dingin. Lalu, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Pantulan di cermin tetap menatapnya. Padahal Siti sudah menundukkan kepala. Darahnya seakan berhenti mengalir. Ia tidak berani mengangkat wajah. Tetapi dari sudut matanya, ia bisa melihat pantulan dirinya masih tersenyum. Tapi, ia tidak sedang tersenyum. Siti buru-buru meniup lilin. Seketika, kamar menjadi gelap. Hening. Saat ia menyalakan lilin kembali, pantulannya sudah kembali normal. Tapi sesuatu membuatnya semakin takut. Di cermin itu, ada bekas sidik jari hitam, seolah seseorang baru saja menyentuhnya dari dalam. Siti membeku. Apakah sesuatu tadi keluar dari cermin? Malam ini, Siti memutuskan untuk tidur lebih awal. Setelah kejadian di depan cermin, ia tidak ingin mengambil risiko lagi. Namun, saat ia mulai terlelap, sesuatu membangunkannya. Krek! Siti membuka mata perlahan. Pintu kamar terbuka sedikit. Jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Ia melirik ke arah Tarjo yang masih tertidur lelap. Ingin membangunkannya, tapi tubuhnya terasa kaku. Kemudian, dari celah pintu yang terbuka, tangan pucat dengan kuku panjang mencengkeram kusen pintu. Lalu, kepala seseorang muncul, tapi wajahnya terlalu panjang. Matanya besar, bibirnya tersenyum lebar. Dan ia menatap langsung ke arah Siti. Tubuh Siti langsung membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Sosok itu mulai merayap masuk. Tangannya bergerak perlahan, mencengkeram lantai dengan kuku-kukunya yang tajam. Siti sadar, dia harus menutup pintu sebelum dia masuk sepenuhnya. Dengan sisa tenaga, ia menggerakkan tubuhnya dan menjulurkan tangan ke arah pintu. Namun, sosok itu juga bergerak lebih cepat. Brak! Siti berhasil menutup pintu tepat saat tangan makhluk itu hampir menyentuhnya. Ia langsung menarik selimut. Tubuhnya gemetar. Dari luar, terdengar suara bisikan. "Jangan tutup pintunya. Aku hanya ingin masuk." Suara itu berulang kali memanggil. Makin lama makin keras. Lalu suara itu berubah menjadi ketukan keras. Deuge! 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 Pintu kamar bergetar. Seolah ada sesuatu yang ingin menerobos masuk. Siti menutup telinga, berusaha mengabaikan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suara itu menghilang. Namun, saat Siti mulai merasa lega, tiba-tiba, "Siti!" Suaranya berasal dari dalam kamar. Dan kali ini, terdengar dari belakangnya. Siti tidak bisa bergerak. Suara yang memanggil namanya tadi berasal dari belakangnya. Tapi Tarjo masih tidur di sampingnya.
Jadi, siapa yang berbicara? Jantungnya berdebar begitu kencang. Ia tahu ia harus tetap diam. Jangan bereaksi. Jangan menunjukkan ketakutan. Tapi, napas dingin terasa di tengkuknya. Ada seseorang yang berbaring di belakangnya. Siti ingin menangis. Perlahan, ia bisa merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tangan kurus yang dingin menyentuh pinggangnya. Siti menahan jeritannya. Jari-jari itu terlalu panjang, terlalu kurus, bukan manusia. Jangan bergerak. Jangan biarkan dia tahu bahwa aku sadar. Namun, tangan itu semakin mencengkeram. Kuak. Siti tidak tahan lagi. Ia menarik napas dalam-dalam dan membalikkan tubuhnya dengan cepat. Namun, yang ia lihat bukan manusia. Sebuah wajah pucat dengan mata hitam pekat menatapnya dari jarak yang begitu dekat. Bibirnya menyeringai, memperlihatkan deretan gigi tajam yang tidak rata. Dan saat itu juga, makhluk itu berbisik tepat di telinganya. Sekarang kamu bisa melihatku. Hihihi. Tawanya menggema di seluruh ruangan. Siti menjerit sekencang-kencangnya. Namun, begitu Tarjo terbangun dan menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya Siti yang duduk di tempat tidur. Tubuhnya gemetar. Dan di lengannya, ada bekas jari hitam yang mencengkeram erat. Ini bukan mimpi. Makhluk itu benar-benar nyata. Setelah kejadian semalam, Siti tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia menunjukkan bekas jari hitam di lengannya kepada Tarjo. Namun, seperti biasa, Tarjo tetap tidak percaya. Udahlah, Sit, jangan terlalu dipikirin. Mungkin kamu kegigit nyamuk. Siti menatapnya dengan marah. Kamu pikir ini nyamuk? Tarjo menghela napas. Ya udah, kalau kamu takut, nanti aku tanya sama ibu. Jangan parno sendiri. Siti ingin membantah, tapi percuma. Tarjo memang tidak pernah percaya hal-hal seperti ini. Namun, sebelum ia bisa berbicara lagi, suara Bu Iem terdengar dari dapur. Siti, kesini sebentar. Siti langsung bangkit dan berjalan menuju dapur. Namun, saat ia sampai di sana, Bu Iem tidak ada. Dapur kosong. Siti mengerutkan kening. Bu. Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar Bu Iem. Siti berjalan perlahan. Perasaannya tidak enak. Saat ia sampai di depan kamar, pintunya sedikit terbuka. Ia mengintip ke dalam. Bu Iem sedang duduk di lantai dengan punggung menghadapnya. Tubuh wanita tua itu tampak gemetar, seperti sedang menangis tanpa suara. Bu? Bu Iem tidak menjawab. Tapi saat Siti melangkah lebih dekat, kepala Bu Iem tiba-tiba berputar 180 derajat. Matanya hitam pekat, bibirnya menyeringai lebar. Dan ia berbisik dengan suara serak. Bukan aku yang memanggilmu tadi. Hihihihi. Siti menjerit dan terjatuh ke belakang. Namun, saat ia membuka mata lagi, Bu Iem sudah berdiri di pintu dapur, dengan wajahnya yang biasa. Ih, kenapa, nak? Tanyanya dengan bingung. Siti terengah-engah. Matanya menatap ke arah kamar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Apa yang baru saja ia lihat tadi? Dan yang lebih penting, siapa yang memanggil namanya tadi? Sejak kejadian di kamar Bu Iem, Siti semakin tidak bisa berpikir jernih. Makhluk itu semakin nyata. Ia mencoba mengabaikan semuanya. Tapi perasaan diawasi semakin kuat. Namun, hari itu, bukan hanya dia yang merasakan sesuatu. Malam hari, Tarjo sedang duduk di ruang tamu, asyik dengan ponselnya. Siti yang berada di dapur, mencuci piring dengan lemas. Ia terlalu lelah untuk berpikir. Namun, tiba-tiba, Tarjo memanggilnya dengan suara keras. Sit, cepetan ke sini. Jantung Siti langsung berdebar. Ia buru-buru mengeringkan tangannya dan berjalan ke ruang tamu. Saat ia sampai, wajah Tarjo tampak pucat. Ia menunjuk ke arah televisi yang menyala. Layar TV tiba-tiba berubah statis. Dan di balik bayangan statis itu, ada sesuatu. Bayangan hitam,
dengan mata yang memancarkan cahaya merah redup. Dan sosok itu menoleh ke arah mereka. Tarjo langsung berdiri dan mematikan televisi. Ruangan langsung menjadi hening. Tarjo menatap Siti dengan wajah ketakutan. Tadi itu apa, Sit? Suaranya gemetar. Siti menelan ludah. Akhirnya, Tarjo melihatnya juga. Namun, sebelum Siti bisa menjawab, lampu di ruang tamu tiba-tiba berkedip-kedip. Dan kemudian, dari sudut ruangan, sesuatu bergerak. Siti langsung membeku. Matanya melihat dengan jelas. Di belakang Tarjo, ada sosok hitam yang berdiri diam. Bentuknya seperti manusia. Tapi wajahnya gelap tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Siti ingin berteriak. Tapi tenggorokannya terasa tercekat. Tarjo menatapnya dengan bingung. Kenapa, Sit? Sosok itu mengangkat tangannya. Dan perlahan meletakkan tangannya di pundak Tarjo. Siti akhirnya bisa berteriak. Jo! Di belakang kamu. Tarjo langsung menoleh ke belakang. Dan saat itu juga. Plak! Sesuatu menampar wajah Tarjo begitu keras hingga tubuhnya terpelanting ke lantai. Ruangan langsung gelap. Siti merangkak menuju Tarjo yang masih terkapar. Jo! Bangun, Jo! Namun, sebelum Tarjo bisa membuka matanya, suara itu terdengar dari balik kegelapan. Kalian tidak bisa pergi kemana-mana. Tarjo masih terkapar di lantai. Tubuhnya gemetar. Tamparan tadi bukanlah tamparan manusia. Siti mencoba membangunkannya. Tapi Tarjo terlihat kebingungan dan syok. Lampu di ruang tamu akhirnya menyala kembali. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa jauh lebih dingin. Dan yang lebih mengerikan, ada bau anyir yang menyengat. Siti menahan napas. Bau darah. Tarjo akhirnya sadar. Ia menatap Siti dengan wajah panik. Sit, tadi aku dengar suara di telingaku. Siti menelan ludah. Suara apa? Tarjo menatap ke sekeliling ruangan dengan gelisah, lalu berbisik. Dia bilang, dia ingin membawamu pergi. Siti langsung merasa lemas. Makhluk itu menginginkannya? Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh. Deuge! 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 Pintu depan rumah tiba-tiba bergetar. Seolah ada sesuatu yang mencoba menerobos masuk. Siti dan Tarjo saling berpandangan. Tidak mungkin ada tamu selarut ini. Brak! Pintu terbuka sedikit. Siti melihat ke celah pintu. Dan langsung menyesalinya. Di luar, berdiri sosok tinggi dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Tangan dan kakinya sangat kurus. Kulitnya kehitaman seperti terbakar. Dan di dadanya, ada bekas luka besar yang masih mengeluarkan darah segar. Makhluk itu mendongak perlahan. Dan dari balik rambutnya yang kusut, dua mata hitam kosong menatap Siti langsung. Siti merasakan tubuhnya membeku. Ia tidak bisa berpaling. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok itu membuka mulutnya lebar-lebar. Jauh lebih lebar dari manusia normal. Dan dari dalam kegelapan mulutnya, terdengar suara berbisik. Siti, ikut aku. Siti langsung menjerit. Tarjo buru-buru menarik Siti menjauh dari pintu dan menutupnya dengan keras. Mereka berdua terduduk di lantai. Napas tersengal-sengal. Namun, suara dari luar masih terdengar. Siti, aku sudah menunggumu. Jangan melawan. Tangisan Siti pecah. Tarjo akhirnya sadar. Ini bukan sekadar gangguan. Makhluk itu memang menginginkan Siti. Dan dia tidak akan berhenti sampai berhasil. Setelah kejadian semalam, Siti tidak bisa berhenti menangis. Ia benar-benar merasa makhluk itu ingin mengambil nyawanya. Tarjo, yang selama ini keras kepala, kini benar-benar percaya bahwa mereka sedang diteror. Mereka harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Pagi hari, Siti dan Tarjo duduk di ruang tamu, masih terkejut dengan kejadian tadi malam. Bu Iem datang membawa teh hangat, tapi matanya menyipit curiga. Seakan ia tahu apa yang terjadi. Siti tidak tahan lagi. Ia langsung bertanya, Bu, sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Bu Iem terdiam. Wajahnya terlihat gelisah.
Namun, setelah beberapa saat, ia menarik napas panjang. Aku sudah menduga ini akan terjadi, katanya pelan. Tarjo mengernyit. Maksud ibu? Bu Iem menatap mereka serius. Aku belum pernah cerita ini ke siapapun. Tapi dulu, ada seorang wanita yang mati mengenaskan di rumah ini. Siti langsung merinding. Wanita? Bu Iem melanjutkan. Namanya Ranti. Dia dulu tinggal di rumah ini sebelum kita beli. Waktu itu, dia ditemukan tewas di dalam kamar belakang. Tubuhnya penuh luka seperti bekas siksaan. Siti menelan ludah. Kamar belakang? Itu adalah kamar yang selalu terasa dingin dan membuat bulu kuduknya berdiri. Bu Iem menghela napas. Orang-orang bilang, dia mati dengan penuh dendam. Sampai sekarang, arwahnya tidak tenang. Tarjo memegang kepala. Lalu, kenapa dia mengincar Siti? Bu Iem menggigit bibir. Karena Siti mirip dengannya. Siti langsung membelalak. Apa? Bu Iem mengangguk. Aku melihat fotonya dulu, dan wajahnya mirip sekali denganmu, Sit. Mungkin, arwahnya merasa kamu adalah dirinya di kehidupan lain. Siti menggigil ketakutan. Apakah itu sebabnya makhluk itu selalu memanggil namanya? Tarjo mengepalkan tangan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bu Iem menatap mereka dengan tegang. Kita harus mengusirnya, sebelum dia benar-benar mengambil Siti. Malam itu, setelah mendengar cerita dari Bu Iem, Siti dan Tarjo tidak bisa tidur. Mereka harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Bu Iem akhirnya menghubungi seseorang. Seorang dukun tua bernama Mbah Wiryo, yang konon pernah menangani kasus serupa. Malam hari, Mbah Wiryo akhirnya datang. Seorang pria tua bertubuh kurus dengan mata tajam yang seolah bisa melihat ke dalam jiwa seseorang. Saat pertama kali memasuki rumah, ia langsung berhenti di depan kamar belakang. Wajahnya berubah serius. Arwah ini tidak akan mudah diusir, katanya pelan. Siti dan Tarjo saling berpandangan. Apa maksud Mbah? Tanya Tarjo. Mbah Wiryo menghela napas. Arwah ini sudah lama di sini. Ia merasa ini rumahnya, dan ia tidak akan pergi kecuali dipaksa. Tarjo mengepalkan tangan. Kalau begitu, tolong usir dia. Mbah Wiryo tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mulai mengeluarkan sesajen dan dupa. Ritual dimulai. Asap dupa mulai memenuhi ruangan, menciptakan bau khas yang menusuk hidung. Mbah Wiryo merapalkan mantra dengan suara lirih. Namun, sebelum ritual selesai, arg. Siti langsung menjerit keras. Ia merasa sesuatu mencengkeram lehernya. Udara tiba-tiba berubah sangat dingin. Tarjo berusaha menolong Siti, tapi tubuhnya terpental ke dinding seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya. Mbah Wiryo tetap melanjutkan ritualnya dengan suara lebih keras. Namun tiba-tiba, cukup. Suara wanita menggelegar di seluruh rumah. Lampu berkedip-kedip liar. Dan, di sudut ruangan, makhluk itu muncul. Kini, wujudnya jauh lebih mengerikan. Matanya merah menyala. Tubuhnya dipenuhi luka menganga yang masih berdarah. Ia menatap Siti dengan penuh kebencian. Kau tidak akan bisa mengusirku. Tiba-tiba, Mbah Wiryo muntah darah. Ia terhuyung ke belakang. Wajahnya berubah ketakutan. Tidak mungkin. Arwah ini terlalu kuat. Tarjo langsung membantu Siti berdiri. Mereka harus pergi dari rumah ini. Namun, sebelum mereka bisa kabur, brak! Pintu rumah tertutup sendiri dengan keras. Dan suara menyeramkan itu kembali terdengar. Kalian tidak akan kemana-mana. Pintu rumah tertutup dengan keras. Mereka terjebak. Mbah Wiryo terduduk lemas di lantai. Darah masih menetes dari mulutnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Aku tidak bisa. Arwah ini terlalu kuat. Tarjo menggigit bibir. Jangan bilang kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara itu, Siti hanya bisa berdiri kaku. Di depannya, sosok Ranti melayang. Matanya merah menyala penuh kebencian. Siti! Suaranya menggema.
Menyeramkan. Kau telah mengambil kehidupanku. Sekarang, aku akan mengambil tubuhmu. Siti tiba-tiba terlempar ke belakang. Ia jatuh tepat di depan kamar belakang yang selama ini mereka hindari. Pintu kamar itu perlahan terbuka sendiri. Dan di dalamnya, terlihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah ranjang tua dengan noda darah mengering di atasnya. Itu tempat Ranti mati. Siti merangkak mundur. Tapi seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya masuk ke dalam kamar itu. Tidak! Tarjo berusaha menarik Siti, tapi tubuhnya kembali terpental ke dinding. Bu Iem menangis ketakutan. Jangan ambil menantuku. Ambil aku saja. Namun, Ranti hanya tertawa. Kau tidak bisa menggantikannya. Aku hanya ingin dia. Tiba-tiba, tubuh Siti kaku. Matanya membelalak, dan bibirnya mulai bergerak sendiri, seolah ada yang merasuki dirinya. Sudah lama aku menunggu saat ini. Suara yang keluar dari mulut Siti bukan lagi suaranya sendiri. Itu suara Ranti. Siti mulai berjalan mendekati ranjang. Tubuhnya bergerak sendiri. Tarjo yang panik langsung berlari dan memeluk Siti erat-erat. Tidak, Siti adalah istriku. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Namun, kekuatan Ranti terlalu besar. Perlahan, tubuh Siti semakin melemah. Matanya mulai memudar. Jiwanya sedang ditarik keluar. Mbah Wiryo yang masih tersisa sedikit kekuatan tiba-tiba berteriak. Jangan beri dia kekuatan. Lawan, Siti. Siti harus melawan. Tapi bisakah ia mengalahkan arwah penuh dendam ini? Siti masih berdiri kaku. Tubuhnya sudah hampir dikuasai oleh arwah Ranti. Tarjo memeluknya erat, berusaha mempertahankan istrinya agar tidak diambil. Namun Siti semakin melemah. Wajahnya pucat, matanya kosong. Mbah Wiryo berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Ia merogoh sesuatu dari kantong bajunya, sebuah botol kecil berisi air kembang 7 rupa. Tarjo, percikan air ini ke wajahnya. Itu satu-satunya cara untuk membangunkan jiwanya. Tanpa ragu, Tarjo mengambil botol itu dan menuangkan airnya ke wajah Siti. Aargek! Siti menjerit sejadi-jadinya. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya kembali ke warna aslinya. Tapi, kau tidak bisa mengusirku. Arwah Ranti kini keluar dari tubuh Siti dalam wujud aslinya. Ia menjerit marah, mengeluarkan suara yang membuat gendang telinga hampir pecah. Suara tangisan, jeritan kesakitan, dan sumpah serapah terdengar di seluruh rumah. Mbah Wiryo tidak menyerah. Ia segera mengambil segenggam garam dan menaburkannya ke lantai sambil mengucapkan mantra. Roh yang tersesat, pergilah ke tempat asalmu. Jangan ganggu dunia ini lagi. Ranti menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai mengepulkan asap hitam pekat. Namun, sebelum menghilang, ia menatap Siti dengan tatapan penuh dendam. Aku akan kembali. Aku akan tetap ada di antara kalian. Dan dengan jeritan panjang yang mengerikan, arwah Ranti akhirnya menghilang. Seketika, suasana rumah menjadi sunyi. Udara yang tadinya dingin mulai terasa normal kembali. Siti langsung jatuh pingsan dalam pelukan Tarjo. Mbah Wiryo terduduk lemas, menghela napas berat. Sudah berakhir, katanya dengan suara serak. Bu Ie menangis haru, tidak percaya mereka berhasil selamat. Namun, benarkah semua ini sudah berakhir? Atau Ranti masih akan menepati janjinya? Sudah 2 hari berlalu sejak ritual pengusiran arwah dilakukan. Siti masih lemas dan sering mengalami mimpi buruk. Di dalam tidurnya, ia selalu melihat sosok Ranti berdiri di depan ranjangnya, tersenyum menyeramkan. Bu Iem sibuk merawatnya. Sementara Tarjo mulai mencari cara agar mereka bisa meninggalkan rumah itu selamanya. Mbah Wiryo mengatakan bahwa arwah Ranti sudah pergi, tetapi ada sesuatu dalam hati Tarjo yang merasa belum tenang. Sampai suatu malam, Tarjo mendengar suara aneh di dalam rumah. Krek, krek. Seperti suara kuku menggores dinding. Dengan langkah hati-hati, Tarjo keluar dari kamar dan berjalan menuju ruang tengah. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku.
Sebuah pesan tertulis di dinding dengan huruf merah menyala, seolah ditulis dengan darah. Aku masih di sini. Tarjo terpaku di tempatnya. Tiba-tiba, brak! Pintu kamar Siti terbanting terbuka. Tarjo segera berlari masuk. Siti menggigil ketakutan. Aku melihatnya. Aku melihatnya lagi, Mas. Matanya penuh air mata. Tubuhnya gemetar hebat. Tarjo menarik napas dalam. Tidak mungkin. Bukankah dia sudah pergi? Mbah Wiryo mengatakan bahwa arwah yang diusir dengan paksa kadang masih meninggalkan jejak. Sebuah sisa energi yang tertinggal. Atau mungkin dendam yang belum sepenuhnya padam. Dan kini, mereka sadar bahwa Ranti masih ada. Mungkin bukan dalam wujud yang sama. Tapi ia masih mengawasi mereka. Dari tempat yang tidak bisa mereka lihat. Dari kegelapan. Pagi itu, Tarjo sudah mengambil keputusan. Kita harus pergi dari rumah ini, katanya tegas. Siti yang masih terlihat lemah hanya mengangguk. Ia sudah terlalu lelah. Bu Iem pun tidak membantah. Ia bahkan sudah mulai mengemasi barang-barang mereka. Tak ada yang ingin tinggal di rumah itu lebih lama lagi. Namun, saat mereka hendak pergi, sesuatu terjadi. Tarjo tidak bisa membuka pintu depan. Pintu itu terkunci. Padahal tidak ada kuncinya. Ia mencoba menariknya sekuat tenaga, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Bu Iem mulai panik. Kenapa ini, Jo? Kenapa kita tidak bisa keluar? Brak! Tiba-tiba, jendela di ruang tamu tertutup sendiri dengan keras. Suasana rumah langsung berubah. Udara yang semula terasa hangat kini kembali dingin, menusuk tulang. Siti menelan ludah. Dia tidak mau kita pergi, katanya dengan suara gemetar. Tarjo mulai merasa tidak beres. Ia segera memanggil Mbah Wiryo yang masih ada di dalam rumah. Saat Mbah Wiryo datang, ia langsung melihat ke arah pintu. Ini buruk. Sangat buruk. Apa maksudmu, Mbah? Mbah Wiryo menarik napas dalam. Ranti tidak hanya meninggalkan jejak. Dia masih mengikat kalian dengan rumah ini. Mereka belum bisa pergi. Arwah Ranti masih menginginkan mereka tetap di sana. Tarjo menggertakkan giginya. Lalu bagaimana cara kita keluar? Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Mbah Wiryo menatap Siti dengan ekspresi serius. Kalian harus menyelesaikan urusannya. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa benar-benar bebas darinya. Siti terdiam. Menyelesaikan urusannya. Apakah mereka harus menggali lebih dalam tentang kematian Ranti? Atau ada cara lain yang lebih mengerikan? Suasana dalam rumah semakin mencekam. Pintu masih terkunci. Jendela pun tertutup rapat. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi mereka pergi. Bagaimana cara kita keluar dari sini, Mbah? Tanya Tarjo dengan suara penuh frustrasi. Mbah Wiryo menatap Siti dengan dalam. Hanya ada satu cara. Kalian harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ranti. Siti tercekat. Tetapi, bagaimana caranya? Mbah Wiryo menggeleng pelan. Ada sesuatu yang belum kalian ketahui. Arwah yang penuh dendam seperti ini biasanya tidak akan pergi sebelum rahasianya terbongkar. Bu Iem tiba-tiba terlihat pucat. Ibu. Tarjo menatapnya curiga. Ibu tahu sesuatu, bukan? Bu Iem menunduk. Tangannya gemetar. Akhirnya, ia mulai berbicara. Ranti tidak mati karena kecelakaan. Tarjo dan Siti terkejut. Apa maksud ibu? Bu Iem menggigit bibirnya. Matanya mulai basah oleh air mata. Dia dibunuh. Hening. Tarjo menelan ludah. Apa? Siapa yang membunuhnya? Bu Iem menggeleng. Ibu tidak tahu pasti. Tapi ada sesuatu yang ibu sembunyikan selama ini. Apa itu, Bu? Tanya Siti dengan suara bergetar. Bu Iem menarik napas dalam, lalu berkata, Ranti, dulu adalah pembantu di rumah ini. Dia mengandung anak majikannya, tapi sang istri sah tidak terima. Lalu, suatu malam, Ranti menghilang. Beberapa hari kemudian,
Tubuhnya ditemukan di belakang rumah ini, dalam keadaan mengenaskan. Tarjo dan Siti bergidik ngeri. Tubuhnya. Siti mulai menangis ketakutan. Bu Iem mengangguk. Jasadnya ditemukan di dalam sumur tua di belakang rumah ini. Tarjo langsung merinding. Sumur tua? Bukankah sumur itu masih ada sampai sekarang? Mbah Wiryo menghela napas panjang. Ini dia. Ini akar dari semua kejadian ini. Ranti tidak bisa pergi karena dia mati dengan cara tragis, dan tubuhnya masih di rumah ini. Mereka harus menemukan jasadnya dan memastikan arwahnya bisa benar-benar tenang. Tarjo mengencangkan rahangnya. Kalau begitu, kita harus ke sumur tua itu sekarang juga. Namun, sebelum mereka bisa melangkah keluar, brak! Lampu tiba-tiba padam. Dan dari kegelapan, muncul suara tawa mengerikan. Kalian sudah tahu, tapi itu tidak berarti kalian bisa pergi. Suasana semakin mencekam. Suara tawa Ranti masih menggema di dalam rumah, membuat tubuh Siti gemetar hebat. Tarjo menggenggam tangannya erat. Kita harus segera ke sumur itu, katanya dengan tegas. Mbah Wiryo mengangguk. Ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Dengan senter di tangan, mereka keluar menuju halaman belakang. Di sana, sumur tua itu berdiri di bawah cahaya rembulan. Udara di sekitar sumur terasa lebih dingin, seakan kematian masih mengendap di sana. Tarjo menelan ludah. Benarkah jasadnya ada di sini? Mbah Wiryo mengambil segenggam tanah dari sekitar sumur dan merapalkan mantra. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan dari dalam sumur terdengar suara bisikan. Akhirnya, kalian datang. Siti terkejut. Dia tahu kita ada di sini. Mbah Wiryo menoleh ke Tarjo. Kita harus menggali sumur ini. Jika benar jasadnya masih di sini, kita harus mengeluarkannya dan menguburkannya dengan layak. Tanpa ragu, Tarjo segera mengambil skop yang sudah disiapkan. Dengan gemetar, ia mulai menggali tanah di sekitar sumur. Setiap sekop tanah yang diangkat, udara semakin dingin. Tiba-tiba, arg! Tarjo terjatuh ke belakang. Di dalam sumur, sesuatu muncul dari kegelapan. Sebuah tangan pucat, dengan kuku panjang dan membusuk, mencakar sisi sumur. Siti menjerit. Dari dalam sumur, sosok wanita berambut panjang mulai merangkak naik. Matanya kosong, wajahnya hancur, dan mulutnya ternganga lebar seolah berteriak. Kembalikan aku. Arwah Ranti benar-benar muncul. Bu Iem menangis ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Mbah Wiryo dengan cepat menaburkan garam dan membacakan doa. Namun Ranti tidak berhenti. Ia terus merangkak ke atas. Tangannya hampir mencapai Siti. Tarjo tidak bisa tinggal diam. Dengan sekuat tenaga, ia mengambil air suci yang sudah disiapkan Mbah Wiryo dan menyiramkannya ke sumur. Arge! Suara jeritan menggelegar. Ranti menjerit kesakitan. Tubuhnya perlahan memudar. Namun sebelum menghilang, ia menatap Siti dengan tatapan tajam. Aku hanya ingin keadilan. Lalu ia menghilang, bersama angin malam yang menyapu halaman. Suasana mendadak sunyi. Tarjo dan Siti terengah-engah. Bu Iem terduduk lemas. Mbah Wiryo menatap sumur yang kini kembali tenang. Sudah selesai. Namun Tarjo masih menatap kosong ke dalam sumur. Tidak, ini belum selesai. Ia tahu, mereka harus melakukan satu hal terakhir. Jasad Ranti harus benar-benar ditemukan dan dimakamkan dengan layak. Mbah Wiryo mengangguk. Kita akan segera melakukannya, sebelum semuanya terlambat. Udara di sekitar sumur masih dingin. Meskipun arwah Ranti sudah menghilang, rasa was-was masih menyelimuti Tarjo, Siti, dan Bu Iem. Mbah Wiryo menatap sumur tua itu dengan tatapan serius. Sekarang kita harus menyelesaikan yang terakhir. Tarjo mengangguk. Ia mengambil skopnya kembali. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali lebih dalam di sekitar sumur. Setiap skop tanah yang terangkat, suasana semakin berat. Siti tidak bisa menahan air matanya. Kasihan sekali.
Ranti mati dalam penderitaan, dan kita bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Dulu semua orang takut untuk mencari tahu, kata Bu Iem dengan suara pelan. Dan sekarang, dia sendiri yang menuntut keadilan. Tiba-tiba, sekop Tarjo mengenai sesuatu. Tok! Semua orang terdiam. Dengan napas tertahan, Tarjo menggali lebih hati-hati. Dan akhirnya, tulang belulang seorang wanita muncul dari dalam tanah. Siti langsung menangis. Itu, dia. Bu Iem menutup mulutnya. Ya Allah! Akhirnya, mereka menemukan jasad Ranti. Sebuah cincin berkarat masih melekat di salah satu jarinya. Tarjo mengambilnya, lalu menatap Mbah Wiryo. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Mbah? Kita harus memindahkan jasadnya dan menguburkannya secara layak, disertai doa-doa agar jiwanya bisa benar-benar tenang. Malam itu, dengan bantuan Mbah Wiryo, mereka menggali lubang baru di area pemakaman desa. Jasad Ranti akhirnya dimakamkan dengan doa-doa dan ritual yang benar. Saat tanah terakhir menutup liang lahat, angin bertiup perlahan, seakan membawa pergi sesuatu. Suasana tiba-tiba menjadi lebih ringan. Hening. Tarjo dan Siti menatap satu sama lain. Apakah semuanya sudah berakhir? Mbah Wiryo menghela napas panjang. Sekarang, dia sudah pergi. Bu Iem menyeka air matanya. Semoga dia bisa tenang di alam sana. Mereka kembali ke rumah untuk mengambil barang-barang terakhir. Kali ini, pintu depan terbuka dengan mudah. Rumah itu kini terasa kosong. Tidak ada lagi hawa dingin. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi sosok yang mengintai dari sudut gelap. Semua sudah berakhir. Beberapa tahun kemudian, Tarjo dan Siti telah pindah ke kota, meninggalkan rumah itu selamanya. Namun suatu hari, saat Siti membuka laci tua di rumah mereka yang baru, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Sebuah cincin tua yang berkarat, mirip dengan yang pernah ditemukan di jari Ranti. Di dalam cincin itu, ada ukiran nama. Siti terdiam. Matanya melebar. Nama yang terukir di sana bukan nama Ranti, melainkan nama seorang pria yang tidak mereka kenal. Siapa ini? Tarjo menatap cincin itu dengan ekspresi bingung. Apakah masih ada misteri yang belum terpecahkan? Atau kutukan itu belum benar-benar berakhir? Beberapa hari setelah pemakaman Ranti, kehidupan Tarjo dan Siti mulai kembali normal di kota. Namun, ada satu hal yang masih menghantui mereka. Cincin berkarat yang mereka temukan di laci rumah. Siti mengamati cincin itu dengan seksama. Di dalamnya, terdapat ukiran nama yang samar-samar terlihat. S.H.M. Tarjo mengerutkan dahi. Ini bukan nama Ranti. Jadi milik siapa cincin ini? Siti menggigit bibirnya. Mungkinkah ini milik pembunuhnya? Pertanyaan itu menghantui mereka. Mereka memutuskan untuk kembali ke desa untuk mencari petunjuk. Mereka menemui Mbah Wiryo yang masih tinggal di desa. Saat Mbah Wiryo melihat cincin itu, wajahnya langsung pucat. Di mana kalian menemukan ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Tarjo menjelaskan. Mbah Wiryo menghela napas panjang, lalu berkata, cincin ini milik seseorang yang dulu sangat dekat dengan Ranti. Siti menelan ludah. Siapa? Sarman. Tarjo dan Siti terkejut. Sarman, pemuda kaya yang dulu terkenal di desa sebagai seorang pelaibau. Menurut Mbah Wiryo, Sarman dan Ranti pernah menjalin hubungan diam-diam. Namun, Sarman sudah bertunangan dengan wanita lain. Banyak yang bilang Ranti hamil anaknya. Tapi tiba-tiba Ranti menghilang, kata Mbah Wiryo. Siti menutup mulutnya. Jadi, mungkinkah Sarman yang membunuhnya? Tarjo mengepalkan tangan. Kalau benar begitu, dia harus bertanggung jawab. Mereka memutuskan untuk mencari keberadaan Sarman. Menurut warga, Sarman kini tinggal di kota, menjalankan bisnis properti dan dikenal sebagai orang terpandang. Namun, apakah masa lalunya benar-benar bersih? Tarjo dan Siti tiba di kota, mencari Sarman. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan,
Sarman kini adalah seorang pengusaha properti sukses. Ia tinggal di rumah mewah di pinggiran kota bersama istri dan anak-anaknya. Tapi di balik kehidupannya yang glamor, ada sesuatu yang disembunyikan. Mereka berdua mendatangi kantor Sarman dengan alasan ingin membeli tanah. Saat akhirnya bertemu dengan pria itu, Tarjo langsung merasakan sesuatu yang janggal. Sarman terlihat tenang, namun matanya seolah menyimpan ketakutan saat melihat cincin yang dibawa Tarjo. "Pak Sarman, kami hanya ingin tahu satu hal," kata Tarjo dengan suara serius. "Cincin ini, apakah milik Anda?" Sarman menatap cincin itu lama, lalu tertawa kecil. "Saya tidak tahu dari mana kalian mendapatkan itu. Sepertinya kalian salah orang." Siti menatapnya tajam. "Ini milik Ranti, bukan? Dan Anda adalah orang terakhir yang bersamanya sebelum dia menghilang." Wajah Sarman berubah. Seketika senyumnya menghilang. "Saya tidak tahu siapa Ranti," katanya dingin. "Sekarang silakan pergi sebelum saya panggil keamanan." Siti dan Tarjo keluar dari kantor Sarman dengan perasaan campur aduk. "Dia jelas berbohong," kata Siti dengan geram. Matanya, dia menyembunyikan sesuatu. Tarjo berpikir keras. "Kita harus menemukan bukti lain. Kalau benar dia pelakunya, kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja." Mereka kembali ke desa dan bertanya kepada beberapa orang tua yang masih mengingat kejadian masa lalu. Akhirnya, seorang wanita tua bernama Bu Karsih, yang dulu bekerja di rumah keluarga Sarman, memberikan pengakuan mengejutkan. "Malam sebelum Ranti menghilang, saya melihatnya datang ke rumah Sarman. Mereka bertengkar hebat. Saya mendengar Ranti menangis dan memohon sesuatu. Setelah itu, saya tidak pernah melihatnya lagi." "Apa yang mereka bicarakan?" tanya Tarjo. Bu Karsih menggigit bibirnya. "Ranti bilang dia mengandung anak Sarman, dan Sarman mengancam akan membunuhnya jika dia tidak pergi dari hidupnya." Jantung Siti berdetak kencang. Jadi benar, Sarman membunuhnya. Kini mereka punya dua bukti kuat. Cincin yang ditemukan di jasad Ranti dan kesaksian Bu Karsih. Tapi apakah itu cukup untuk menjebloskan Sarman ke penjara? Tarjo dan Siti memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Mereka akan menjebak Sarman agar mengakui kejahatannya. Mereka meminta bantuan Mbah Wiryo untuk berpura-pura melakukan ritual pemanggilan arwah Ranti, dan membuat Sarman percaya bahwa arwah Ranti benar-benar kembali untuk menuntut keadilan. Malam itu, di rumah tua peninggalan keluarga Sarman, sebuah rencana berbahaya mulai dijalankan. Tarjo, Siti, dan Mbah Wiryo telah menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Mereka akan membuat Sarman percaya bahwa arwah Ranti benar-benar kembali untuk menuntut balas. Siti menghubungi Sarman dengan suara bergetar, berpura-pura ketakutan. "Pak Sarman, saya menemukan sesuatu yang aneh di makam Ranti. Ada seseorang yang meninggalkan surat di sana. Surat itu sepertinya ditulis oleh Ranti sebelum dia meninggal." Di seberang telepon, Sarman terdengar terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang agak gemetar. "Surat? Itu tidak mungkin. Kalau Anda tidak percaya, datanglah sendiri ke rumah tua di desa malam ini," kata Siti. "Kalau memang Anda tidak bersalah, kenapa takut?" Setelah beberapa saat, Sarman akhirnya setuju. Mereka berhasil memancingnya datang. Tepat pukul 12 malam, Sarman tiba di rumah tua itu. Langkahnya ragu-ragu, matanya terus mengawasi sekeliling, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Tarjo dan Siti mengintip dari balik tirai, menunggu momen yang tepat. Lalu, suara lirih terdengar dari dalam rumah. "Sarman, kenapa kau lakukan ini padaku?" Wajah Sarman langsung memucat. "Siapa itu?" Suaranya bergetar. Angin berhembus kencang, membuat pintu tua di belakangnya berderit pelan. Lalu, samar-samar dari kegelapan, sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih kotor muncul di depan pintu. Api itu adalah sosok Ranti. "Api!" Sarman terhuyung mundur. Matanya membelalak ketakutan. Tidak mungkin. Kau sudah mati." Sosok itu melangkah maju. Suara seraknya terdengar mengerikan. "Aku tidak akan pergi.
sampai kau mengakui semuanya. Sarman panik. Tubuhnya gemetar hebat. Dia jatuh berlutut di lantai. Ampun, Ranti. Aku tidak bermaksud. Aku tidak ingin membunuhmu. Tarjo dan Siti langsung keluar dari persembunyian. Jadi kau memang pembunuhnya? Bentak Tarjo. Sarman tersadar bahwa dia telah terjebak. Dia baru menyadari bahwa Ranti hanyalah Mbah Wiryo yang menyamar. Namun, semuanya sudah terlambat. Pengakuannya telah direkam oleh Siti. Sarman mencoba kabur, tetapi beberapa warga desa sudah menunggu di luar. Mereka menangkap Sarman dan menyerahkannya kepada polisi. Setelah penyelidikan lebih lanjut, Sarman akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan Ranti. Tarjo dan Siti akhirnya bisa bernapas lega. Mereka telah menuntaskan misteri yang menghantui desa selama bertahun-tahun. Namun, sebelum mereka pergi meninggalkan desa, Siti mendengar sesuatu. Suara lirih yang terdengar seperti bisikan di telinganya. Terima kasih. Siti tersenyum. Akhirnya, arwah Ranti bisa beristirahat dengan tenang. Pesan akhir dari cerita ini. Jangan meremehkan larangan dan peringatan lokal. Ketika masyarakat setempat memperingatkan tentang hal-hal gaib atau terlarang, seringkali itu bukan sekadar mitos, tapi peringatan berdasarkan pengalaman nyata yang diwariskan turun-temurun. Keharmonisan dalam keluarga adalah kunci bertahan dalam krisis. Dalam kondisi paling mencekam, kekompakan dan kepercayaan antara anggota keluarga, seperti yang ditunjukkan Siti, Tarjo, dan Bu Iem, menjadi kekuatan utama untuk bertahan dari ancaman tak kasat mata. Ketamakan dan dosa masa lalu akan mendatangkan balasan. Tragedi yang menimpa villa tersebut tidak lepas dari dosa masa lalu yang disembunyikan. Keadilan mungkin tertunda, tapi tidak pernah gagal datang. Jangan main-main dengan dunia gaib. Batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata itu tipis. Sekali melanggar, balasannya bisa jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan manusia. Rasa kehilangan akan mengubah hidup, tapi juga menguatkan. Setelah kehilangan Ranti, keluarga Siti belajar arti kesabaran, pengorbanan, dan pentingnya memperjuangkan kebenaran, meski harus melewati lorong ketakutan dan rasa bersalah.